Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Felia Tayatala Halid dengan NIM 5514200039. Saya akan mempresentasikan ujian tengah semester Desain Arsitektur 5. Itu ini. Tunggu. Yang pertama yaitu studi preseden. Apa itu apartemen? Apartemen atau rumah pangsa merupakan sebuah jenis apartemen tinggal yang hanya mencakup sebagian dari suatu bangunan. KBBI mengartikan apartemen sebagai tempat tinggal dalam kurung terdiri atas kamar duduk, kamar tidur, kamar mandi, dapur dan sebagainya yang berada pada suatu lantai bangunan bertingkat yang besar dan mewah, dilengkapi dengan berbagai fasilitas, kolam renang, pusat kebugaran, toko dan sebagainya. Suatu gedung apartemen dapat memiliki puluhan bahkan ratusan unit apartemen. Istilah apartemen digunakan secara luas di Amerika Utara, sementara istilah flat digunakan di Britania Raya dan negara-negara persemakmuran. Oke, yang pertama yaitu apartemen Canaletto. Fungsi utama dari apartemen Canaletto itu adalah menara perumahan Canaletto seluas 22.000 meter persegi di London menggunakan konsep pengelompokan beberapa lantai bersama untuk membentuk kelompok komunitas vertikal. Wilayah Islington di London Timur berkembang menjadi kota teknologi karena banyak industri teknologi dan kreatif pindah ke sini. Canaletto menyoroti perkembangan di kawasan permukiman yang semarak ini dan menciptakan identitas yang berbeda untuk daerah tersebut dengan menanggapi konteks Islington yang spesifik. Yang kedua adalah fasilitas. Menawarkan kehidupan tepi sungai, menara 31 lantai ini terdiri dari studio, apartemen 1 dan 2 kamar tidur, beragam 3 kamar tidur, dan 1 penthouse berbeda dengan berada dengan atap penuh. Canaletto juga mencakup fasilitas bersama seperti kolam renang, klub kesehatan, ruang media, dan lounge club penduduk dengan teras di lantai 24. Yang ketiga atau C yaitu kegiatan dan aktivitas. Yang pertama itu gym atau olahraga, yang kedua kegiatan privasi biasanya dilakukan dalam ruang tidur, ruang kerja, toilet, dan sebagainya dalam suatu unit hunian. Yang ketiga berenang, yang keempat makan, minum, dan berbincang, yang kelima healing, dan yang dan lain-lain. D yang selanjutnya adalah D organisasi ruang, penthouse, premium apartemen, standar apartemen, lobby, pool and spa, gym, cinema, leisure area, club lodge, restoran, cafe, dan shop. Selanjutnya, sistem struktur. Berbeda dengan hanya memiliki satu fasad yang menonjol, menara Canaletto terdiri dari fasad setinggi 31 lantai yang menghadap ke barat, bersamaan dengan fasad persegi panjang yang menghadap ke timur, biasanya menepati halaman depan landscape yang terbuka ke City Road. Klaster dirancang untuk memaksimalkan transportasi dan membingkai pandangan ke arah Cakrawala London, sehingga memberikan menara siluet yang lebih lembut dan bernuansa. F itu desain unik. Geometri seperti gelombang dari kolam menonjolkan ruang dengan ketinggian ganda. Siang hari membanjiri area kolam melalui taman luar. Ruang secara visual meluas keluar ruangan melalui dinding belakang dan melengkung. Pemodelan balkon dalam setiap klaster yang dikelompokkan memberikan variabilitas pada fasad yang pengalaman hidup bagi penghuni di dalam gedung. Karena ruang luar memainkan peran besar dalam kenikmatan lingkungan hidup, penciptaan ruang terlindung yang unik dan berkualitas tinggi merupakan pendorong dalam pengembangan desain awal. Aspek penggunaan bahan bertekstur dan halus kontraks dengan kesejamanan yang diharapkan dari konstruksi logam bertingkat tinggi yang khas dan membuat fasad ini menjadi twist perumahan. Oke, selanjutnya yaitu apartemen 18. Yaitu yang fungsi utamanya itu bangunan perumahan mewah 10 lantai di Erenköy, Istanbul. Apartemen 18 memberi penghormatan kepada kebun anggur Erenköy yang hancur total karena pemadatan kota dengan blok apartemen pemotong kue beton setelah tahun 1970-an. Fasilitasnya itu setiap unit memiliki teras yang menawarkan pemandangan kota, TV satelit layar datar,
dapur lengkap dan kamar mandi pribadi dengan shower, perlengkapan mandi gratis, dan pengering rambut. Di apartemen ini juga bisa membawa hewan peliharaan tanpa biaya tambahan dan bebas rokok. Selanjutnya itu kegiatan dan aktivitas. Yang pertama itu kegiatan privasi biasanya dilakukan dalam ruang tidur, ruang kerja, toilet, dan sebagainya dalam satu unit hunian. Kedua, makan, minum, dan berbincang. Dan yang ketiga adalah healing dan lain-lain. Selanjutnya itu organisasi ruang. Organisasi ruang itu terdapat apartemen, ruang makan, dapur, WC, tempat parkir, dan lain-lain. Sistem struktur, Pitaloka memanjat seperti taman merambat, membungkus apartemen 18 dengan balkon menggunakan elemen dekoratif ini sebagai alat fungsional fasad. Pahatan halus seperti pohon anggur juga bertindak sebagai pembungkus pelat lantai yang berbeda menjadi satu pemukiman kontinu yang berfungsi untuk mengaktifkan dan menghubungkan kota. Tarian permukaan yang terjalin menciptakan kejutan di dalam blok bangunan tetangga. Lorong melambangkan sistem sirkulasi internal apartemen seperti jalan-jalan kota. Disinilah menetap menghilang dan gerakan terjadi. Selanjutnya adalah desain unik. Tekstur seperti anggur muncul di permukaan tanah yang berfungsi sebagai elemen landscape, menciptakan tanam meditatif. Perawatan permukaan terus-menerus bergerak ke atas menjadi fasad bangunan yang terjali, berakhir di taman atap dan di mana penghuni dapat menikmati ketenangan jauh dari kebisingan jalan. Perawatan fasad ini menawarkan privasi dengan cahaya maksimal dan pemandangan di setiap hunian. Secara internal, lorong yang menghubungkan tempat tinggal dan tempat tidur ditetapkan secara mengejutkan di fasad tetangga di mana ia menciptakan hubungan visual dengan kota tanpa mengorbankan privasi dengan menggunakan berbagai tingkat tembus cahaya. Penghunilah yang menghidupkan fasad, menciptakan efek sinematik. Oke, selanjutnya yaitu pemrograman dan organisasi ruang. Ini adalah kata pengantarnya. Selanjutnya identifikasi bangunan dan identifikasi pengguna. Pada tabel identifikasi fungsi pengguna, yaitu fungsi gedungnya itu adalah apartemen dan supermarket. Fungsi utamanya itu adalah apartemen dan fungsi penunjangnya adalah supermarket. Tabel identifikasi jenis pengguna, itu jenis pengguna itu terdapat dua, yaitu pengguna tetap dan pengguna tidak tetap. Yang pengguna tetap itu karyawan apartemen, karyawan supermarket, pengelola gedung, keamanan gedung, dan penghuni apartemen. Dan pengguna tidak tetap itu yaitu pengunjung apartemen dan pengunjung supermarket. Selanjutnya adalah analisis aktivitas. Tabel analisis aktivitas. Yang pertama adalah karyawan apartemen. Aktivitasnya itu memarkirkan kendaraan, menerima melayani tamu, dan penghuni apartemen, rapat, membersihkan apartemen, beribadah, sholat, PAK, dan BAB. Karyawan supermarket, parkir kendaraan, melayani tamu dan pengunjung supermarket, rapat, membersihkan supermarket, beribadah, sholat, PAK, dan BAB. Pengelola gedung, parkir kendaraan, bekerja, rapat, memantau semua aktivitas agar tetap berjalan normal, memecahkan masalah dan memberikan solusi, ibadah, sholat, BAK, dan BAB. Keamanan gedung sama seperti yang lainnya, sampai pengunjung supermarket juga. Oke, selanjutnya itu analisis kebutuhan ruang. Ini adalah analisis kebutuhan ruang. Yaitu ruangannya itu untuk apartemen itu terdapat empat macam, yaitu apartemen dengan 1 bedroom, apartemen dengan 2 bedroom, apartemen dengan 3 bedroom, dengan penthouse. Terdapat lobi, ruang manajer, ruang sekretaris, ruang administrasi, ruang teknisi, ruang AHU, ruang keamanan, ruang kebersihan, lavatory karyawan, lavatory tamu, musola, parkir, ATM, gudang, ruang genset, fitness center, kolam renang, dan play kids. Itu untuk kebutuhan ruang apartemen. Untuk kebutuhan supermarket, yaitu terdapat supermarket, ruang manajer, ruang sekretaris, ruang administrasi, ruang teknisi, ruang keamanan, ruang kebersihan, ruang karyawan, lavatory pengunjung, musola, parkir, ATM, gudang, ruang genset, dan ruang AHU. Yang selanjutnya adalah persyaratan ruang. Oke, bisa dilihat sendiri, ini adalah identifikasi standar persyaratan ruang. Selanjutnya itu adalah kriteria lokasi, alternatif lokasi, dan penentuan lokasi. Yang pertama adalah pendahuluan. Yang selanjutnya yaitu kriteria lokasi tapak. Untuk kriteria lokasi tapak itu
Untuk kriteria umum itu kesesuaian peruntukan fungsi lahan berdasarkan RT/RW itu dia mendapat bobot 15%, kedekatan dengan fungsi strategis yaitu bobotnya 15%, dan ketersediaan infrastruktur kota itu 20%. Untuk kriteria khusus yaitu kemudahan akses itu dapat bobot 15%, kebisingan 15%, view 10%, dan utilitas 10%. Selanjutnya adalah lokasi alternatif. Lokasi alternatif itu yang pertama itu berada di Jalan Nangka ke Kelurahan Molosipat, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Lokasi berada di dekat pusat kota, peruntukan lahannya komersial dan juga dekat dengan bangunan tinggi lainnya. Akses mudah dijangkau dari pusat kota, dekat dengan pusat perbelanjaan, gerai makanan cepat saji, rumah sakit, dan tempat fungsi strategis lainnya. Fasilitas dan utilitas pada lokasi sudah ada jaringan listrik, air, dan komunikasi. Yang alternatif kedua adalah di Jalan Brigjen Piola Isa, yaitu di Dulomo, ke Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Lokasi berada di dekat pusat kota dan juga dekat dengan bangunan tinggi lainnya. Akses mudah dijangkau dari pusat kota, dekat dengan pusat perbelanjaan, gerai makanan cepat saji, rumah sakit, dan tempat fungsi strategis lainnya. Fasilitas dan utilitas pada lokasi sudah ada jaringan listrik, air, dan komunikasi. Untuk alternatif yang ketiga yaitu di Jalan Adam Jakaria, Dembe Jaya, Kota Utara, Kota Gorontalo. Lokasi site berdekatan dengan pusat kota dan berada dekat dengan kawasan pemukiman. Akses mudah dijangkau dari pusat kota, berada dekat dengan jalan utama, serta tempat fungsi strategis lainnya. Fasilitas dan utilitas pada lokasi sudah ada jaringan air, listrik, dan komunikasi. Selanjutnya yaitu rubrik penilaian lokasi. Ini adalah untuk rubrik penilaian lokasi, untuk kesesuaian dengan peruntukan fungsi lahan berdasarkan RT/RW, dan ini nilai-nilainya: kedekatan dengan fungsi strategis, ketersediaan infrastruktur kota, kemudahan akses, kebisingan, view, dan utilitas. Selanjutnya itulah penentuan lokasi tapak. Ini untuk penentuan lokasi tapak. Untuk kriteria umum itu kesesuaian dengan penentuan fungsi dan lahan berdasarkan RT/RW, kedekatan dengan fasilitas strategis, ketersediaan infrastruktur kota, ketersediaan khusus itu, kemudian akses, kebisingan, view, utilitas, dan ini adalah jumlahnya, dan yang terpilih adalah di Jalan Nangka. Oke, selanjutnya adalah analisis tapak. Ini untuk analisis tapak. Untuk analisis tapak, potensinya itu yang dimiliki tapak diantaranya, tapak berada dekat dengan jalan utama Kota Gorontalo, terdapat bangunan tinggi lainnya di sekitar tapak, kontur tapak rata, sudah terdapat jaringan listrik, internet, dan PDAM, serta sudah adanya sistem drainase di sekitar tapak. Kebisingan pada tapak cukup minim. Persoalan pada tapak itu diantaranya, tapak merupakan lokasi tambak ikan. Jalan di sekitar tapak belum terlalu besar dan belum terdapat jalur pedestrian, kurangnya vegetasi, sistem drainase berupa got yang ada di sekitar tapak tidak lebar. Untuk responnya itu, persoalan pada tapak itu diantaranya lokasi tapak yang merupakan tambak ikan bisa ditambun agar kontur tanah menjadi keras dan tidak lembek. Jalan di sekitar tapak diperluas dan ditambahkan jalur pedestrian di tepi jalan. Vegetasi sebaiknya ditambahkan baik di dalam tapak maupun di luar tapak. Sistem drainase dibuat lebih lebar lagi agar dapat menampung debit air kotor dari area tapak. Selanjutnya itu, atau yang terakhir, adalah joining tapak. Ini untuk joining tapak ini kami bentuknya itu dari spinner, dan untuk focal point-nya itu adalah rumah sakit, dan untuk yang di pinggir-pinggirnya itu adalah apartemen, perkantoran, dan hotel. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.